pertanyaan berikutnya dari Turilap. Pertanyaannya, apakah makna mengenai Yohanes 19 ayat 36 mengenai tidak ada tulang yang dipatahkan? Adakah ketika Yesus mati itu tidak memiliki tulang? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Pak Pendeta, saya akan membacakan dari Yohanes 19 ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Saudara Turilak, seperti yang dituliskan. Apakah kata-kata ini berarti bahwa waktu meninggal Yesus tidak memiliki atau tidak ada tulang dalam tubuh Yesus? Apakah demikian? Kalau kita perhatikan baik-baik, dibaca sekali lagi, tulangnya tidak akan dipatahkan. Sebenarnya artinya tulangnya tidak akan dipatahkan. Jadi ada tulangnya, ada tulang dalam tubuh Yesus, tetapi itu tidak dipatahkan. Mengapa? Karena tujuan dari mematahkan tulang itu, khususnya tulang kaki, adalah supaya orang yang disalibkan itu bisa segera meninggal dunia. Karena dengan tulang yang dipatahkan, maka tidak ada lagi yang menopang. Tulang kaki yang dipatahkan, maka tidak ada lagi yang menopang berat tubuh dari yang tergantung di salib. Dan itu akan sangat menyiksa dan membuat orang tersebut akan segera meninggal dunia. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, bahwa Ia mengatakan sudah selesai, Ia menyerahkan nyawanya sebelum tulangnya itu dipatahkan. Jadi menurut Yohanes pasal 19 tadi ya, ayat yang ke-36, kita baca lagi ayatnya, mengatakan, dan hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tertulis di mana? Itu tertulis atau diambil dari Mazmur 34 ayat 21. Coba kita baca bagaimana itu dituliskan dalam Mazmur 34 ayat 21. Dikatakan di sana, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi ada banyak tulang dalam tubuh kerangka dari seseorang, tetapi tidak ada yang patah menurut ayat ini. Dan kata-kata ini diambil menjadi suatu nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus pada waktu Ia meninggal dunia, bahwa tidak ada satupun dari tulang Tuhan Yesus yang akan dipatahkan. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus tidak memiliki tulang, ya. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada murid-murid yang ragu-ragu, karena waktu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka di dalam Yohanes pasal yang ke-24, waktu Yesus menampakkan diri, mereka takut sesuai dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang setempat, apalagi para pelaut. Mereka pikir ini mungkin bukan Yesus yang sebenarnya. Apakah ini adalah roh yang tampak, yang tidak punya tulang, dan lain sebagainya. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka dalam ayat 38, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu, seperti yang banyak orang percaya, tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus ada tubuh, ada daging, ada tulang. Yesus yang mati, Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang sama. Dan menurut Kisah pasal 1 ayat yang
11 adalah juga Yesus yang sama, bukan Yesus yang lain. Yesus ini katanya yang kamu lihat terangkat ke sorga di dalam awan. Yesus yang sama ini yang akan turun kembali, yang akan datang kembali. Demikian kata dua orang malaikat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ternganga melihat ke atas pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Yesus yang sama yang hidup di atas dunia, Yesus yang sama yang mati bagi kita, menebus kita dari dosa, Yesus yang sama yang dibangkitkan, Yesus yang sama yang naik ke sorga, dan juga Yesus yang sama yang akan datang kembali. Ya, terima kasih.